Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita merupakan perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang soleha. Namun, sebagai wanita muslimah kita harus memiliki 6 sifat, yaitu al-annanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-baraqah, dan al-syaddaqah. Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain atau memainkan peran antara dua individu, namun sebuah pernikahan memiliki arti yang lebih mendalam daripada itu. Karena sebuah pernikahan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga, bukan hanya sekedar tanpa dua hati, dua individu, tetapi hanya tujuan pernikahan yang harus dijangkau oleh semua orang. Dalam agama Islam, jika ingin menikahi perempuan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, pasti kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan dengan nasihatnya, ada sifat-sifat perempuan yang harus diwaspadai agar tidak dipilih untuk dipersunting menjadi seorang istri bagi laki-laki yang percaya. Di antaranya al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-baraqah, dan al-syaddaqah. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu al-annanah, wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga, sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami, sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat, apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Yang kedua adalah al-mannanah, wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya, apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? Yang ketiga adalah al-hannanah. Dia adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Yang keempat, al-haddaqah. Al-haddaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik pada suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. Yang
Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-baraqah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Yang keenam, asy-syaddaqah. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara.